warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello guys. Kembali lagi dengan saya, Dewi Ramadhani Wulandari, dalam video review materi tentang sejarah sastra. Video kali ini akan membahas tentang sastra Indonesia periode 1953 sampai dengan 1961. Dalam video review kali ini, saya akan membagi menjadi 6 bagian, dimulai dari krisis sastra Indonesia sampai dengan pengarang wanita. Kalau begitu, mari kita mulai review materinya. Bagian pertama membahas tentang krisis sastra di Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi titik mula dari terjadinya krisis sastra di Indonesia. Hal ini dikarenakan situasi baru bagi para sastrawan pada masa itu. Hal itu seperti keterbatasan mereka dalam menghasilkan karya sastra pada masa tersebut. Dan selain itu, terjadinya pergolakan ideologi dan pencarian konsep-konsep sastra pada masa tersebut. Tidak hanya itu, sastra yang bernilai atau berbobot itu dilarang diterbitkan oleh pemerintah Orde Baru. Pada periode inilah sastra mengalami krisis. Hal ini dikarenakan karya sastra yang terbit atau dibaca oleh masyarakat umum itu hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan-karangan yang tidak begitu panjang untuk dimuat dalam majalah. Namun pada masa inilah istilah dari majalah itu lahir. Contohnya seperti majalah Siasat atau Gelanggang, Mimbar Indonesia, Zenit, dan majalah Kisah. Bagian kedua membahas tentang majalah sastra. Pada tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya itu tidak menentu sama sekali. Oleh karena itu, semua aktivitas para sastrawan dipindahkan ke majalah seperti majalah Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan juga Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dimuat pun juga pada akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan yang tidak begitu panjang sesuai dengan kebutuhan dari majalah. Dibandingkan dengan sebelumnya, para pengarang itu lebih produktif menggunakan majalah-majalah ini sebagai tempat mereka untuk menerbitkan hasil karya mereka. Namun, para pengarang setelah angkatan 45 tetap memiliki batasan dalam menerbitkan karya sastra mereka di dalam majalah. Kemudian ada majalah Kisah yang eksis pada tahun 1953 hingga 1956 yang memiliki peranan yang cukup besar. Hal ini dikarenakan banyak sekali pengarang yang mengumumkan tulisan-tulisan mereka ke dalam majalah tersebut. Selain itu, terdapat majalah Mahasiswa Kompas yang setelah dipimpin oleh Noto Susanto sangat banyak memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan dan karya-karya sastra di Indonesia. Kemudian ada majalah Prosa yang dipimpin oleh Ajip Rosidi. Kemudian ada Ruangan Kebudayaan Genta dalam majalah Merdeka asuhan S.M. Ardan. Lalu ada majalah Seni, majalah Konfrontasi, lalu ada majalah Terita, dan majalah budaya serta beberapa majalah yang sudah lama seperti Mimbar Indonesia dan Gelanggang atau Siasat. Kemudian bagian yang ketiga membahas tentang beberapa pengarang. Pengarang yang pertama adalah Nugroho Noto Susanto. Beliau lahir di Rembang tanggal 15 Juni tahun 1931. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1983 sampai dengan 1985. Dan beliau juga dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Karya beliau yang berupa cerpen itu antara lain adalah Hujan Kepagian pada tahun 1958, kemudian ada Tiga Kota pada 1959, dan Rasa Sayange pada tahun 1961, serta Hijau Bumiku, Hijau Bajuku pada tahun 1963. Selanjutnya adalah pengarang kedua. Pengarang kedua itu adalah A.A. Nafis. Beliau lahir di Sumatera Barat tanggal 17 November tahun 1924. Beliau memiliki julukan yaitu Pencemooh Nomor Wahid dan sastrawan satiris sulung. Cerpen beliau itu berjudul Runtuhnya Surau Kami pada tahun 1955. Kemudian karya beliau yang lainnya antara lain adalah Kemarau pada tahun 1967 yang merupakan sebuah novel. Kemudian ada juga cerpen berjudul Jodoh, lalu ada Biang Lala, sebuah kumpulan cerpen pada tahun 1963, dan masih banyak lagi karya sastra yang sudah beliau hasilkan. Selanjutnya, pengarang ketiga adalah Trisno Yuwono.
Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 November tahun 1926. Karya beliau dalam bentuk novel itu antara lain adalah Pagar Kawat Berduri pada tahun 1961, kemudian ada Biarkan Matahari Membersihkan Dulu pada tahun 1965, lalu ada Bulan Madu pada tahun 1963 dan Petualang pada tahun 1981. Beliau juga banyak membuat cerpen yang kemudian dimuat ke dalam majalah-majalah seperti Wijaya Kusuma, Malam Minggu, Omong-omong Kang Dipo, dan masih banyak lagi cerpen yang lainnya. Selanjutnya, pengarang keempat adalah Toha Muchtar. Beliau lahir di Kediri pada tanggal 17 September tahun 1926. Beliau dikenal sebagai penulis yang jujur, disiplin, dan juga tegas. Karya beliau antara lain adalah Pulang, sebuah novel pada tahun 1962, kemudian ada Daerah Tak Bertuan, sebuah novel pada tahun 1963, kemudian Salah Langkah Bukan Aku, sebuah novel pada tahun 1968, Antara Wilis dan Gunung Kelut, sebuah novel pada tahun 1969, dan terakhir adalah Jaya Mada, sebuah novel pada tahun 1971. Selanjutnya, pengarang kelima adalah Subagio Sastro Wadojo. Beliau lahir di Madiun pada tanggal 1 Februari tahun 1924. Karya beliau itu ada sebuah sajak dengan judul Dan Kematian Pun Semakin Akrab. Kemudian juga ada dua cerpennya yang berjudul Kejantanan di Sumbing tahun 1965 dan Perawan Tua. Lalu kumpulan esai beliau antara lain Intelektualisme tahun 1972, Manusia Terasing di Balik Simbolis Sitor tahun 1976, dan masih banyak lagi esai yang sudah beliau hasilkan. Pengarang terakhir atau pengarang keenam adalah Motinggo Bustami Dating. Beliau lahir di Lampung pada tanggal 21 November tahun 1937. Karya beliau antara lain itu berupa puisi dan juga cerita pendek atau cerpen. Puisi beliau antara lain ada yang berjudul Di Jalan Rata ke Pegunungan pada tahun 1957 dan Ulang Tahun pada tahun 1958, serta masih banyak lagi puisi yang lainnya. Kemudian cerita pendek karya beliau antara lain itu Bapak pada tahun 1957 dan Perempuan Pemarah pada tahun 1969, serta masih banyak lagi cerita pendek lainnya yang telah beliau hasilkan. Selanjutnya, bagian keempat adalah pengarang lainnya. Pengarang yang pertama adalah Rioni Pratikto. Beliau lahir di Tegal pada tanggal 27 Agustus tahun 1932. Cerpennya memiliki genre yang seram dan salah satu karya cerpen beliau itu berjudul Api. Pengarang yang kedua adalah S.M. Ardan. Beliau lahir di Medan pada tanggal 23 Februari pada tahun 1932. Salah satu karya beliau itu berbentuk drama dengan judul Nyai Dasima pada tahun 1965. Pengarang yang ketiga adalah Suekanto S.A. Beliau lahir di Tegal pada tanggal 30 Desember tahun 1930. Karya cerita pendek beliau ini dimuat dalam Bulan Merah pada tahun 1958. Pengarang keempat adalah Alex Leo Zulkarnian. Beliau lahir di Lahat pada tanggal 19 Agustus tahun 1934. Karya cerpen beliau ini juga dimuat dalam Bulan Merah pada tahun 1958. Pengarang kelima adalah Bokar Huta Suhut. Beliau lahir di Balige pada tanggal 2 Juli tahun 1934. Cerpen beliau ini dibukukan dalam Datang Malam pada tahun 1960. Kemudian ada dua roman beliau yang berjudul Penakluk Ujung Dunia pada tahun 1964 dan Tanah Kesayangan pada tahun 1965. Selanjutnya, bagian kelima adalah beberapa penyair dan drama. Penyair yang pertama adalah Toto Sudarjo Bahtiar. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 12 Oktober tahun 1929. Beliau ini adalah seorang penyair dasawarsa di tahun 1950-an dan pertama kali dikenal dengan sajaknya yang berjudul Ibu Kota Senja. Beliau ini juga menerjemahkan beberapa karya asing seperti Pelacur, karya drama dari Jean-Paul Sartre pada tahun 1954. Penyair kedua adalah W.S. Rendra. Beliau lahir di Jawa Tengah pada tanggal 7 November tahun 1935.
Beliau adalah penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Beliau juga mendapat julukan sebagai si burung merak. Karya-karya beliau antara lain Balada Orang-orang Tercinta pada tahun 1957, Kumpulan Sajak pada tahun 1961, dan karya beliau dalam bentuk drama antara lain Orang-orang di Tikungan Jalan pada tahun 1954 dan Selamatkan Anak Cucu Sulaiman pada tahun 1967. Penyair ketiga adalah Ramadan KH atau Ramadan Karta Hadimaya. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 16 Maret tahun 1927. Beliau juga pernah mendirikan organisasi kebudayaan yang diberikan nama Kiwari. Karya beliau antara lain itu Priangan Si Jelita, sebuah puisi pada tahun 1975. Kemudian karya novel beliau antara lain itu Royan Revolusi pada tahun 1972. Lalu ada juga Ladang Perminus pada tahun 1990, dan beliau juga menerjemahkan sebuah drama asing berjudul Yerman pada tahun 1959. Selain itu beliau juga menulis sebuah biografi, salah satunya adalah Gelombang Hidupku, Dewi Dia dari Dardanella pada tahun 1982. Penyair keempat adalah Kirjo Muljo. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari tahun 1930. Pada tahun 1954, beliau mendirikan Teater Indonesia bersama Kusno Suyarwadi. Beliau ini lebih dikenal sebagai pengarang drama. Karya beliau dalam bentuk naskah drama antara lain Nona Marjan, Bui Berupa Satu Babak, Beliau Amat Kesunyian sebuah komedi 2 babak, 7 Orang Tahanan berupa komedi 2 babak, Anak Haram 1 babak, Matahari Juni 3 babak, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah drama. Pengarang drama yang pertama adalah Nora Alamsyah atau Nasya Yamin. Beliau lahir di Sumatera Utara pada tanggal 24 September tahun 1924. Beliau adalah seorang pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan juga ilustrator buku Indonesia. Karya beliau antara lain itu Sekelumit Nyanyian Sunda, ini adalah sebuah drama. Kemudian Hilanglah Si Anak Hilang, sebuah novel pada tahun 1936. Dan Di Bawah Kaki Pak Dirman, sebuah kumpulan cerita pendek pada tahun 1967. Pengarang drama yang kedua adalah Hamizbat Yusabiran. Beliau lahir di Banten pada tanggal 11 September tahun 1933. Beliau adalah seorang sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi film Indonesia. Hasil karya beliau antara lain itu Bung Besar pada tahun 1958, Setengah Diam Menjelang Maut pada tahun 1968, kemudian Menyusuri Jejak Berdarah pada tahun 1969, dan masih banyak lagi karya sastra yang telah beliau buat. Selanjutnya bagian terakhir atau bagian keenam adalah pengarang wanita. Pengarang wanita pada periode ini tuh hanya tercatat 1 orang, yaitu Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 26 Februari tahun 1936. Beliau adalah sastrawan, novelis, serta seorang feminis berkebangsaan Indonesia. Karya novel beliau itu antara lain adalah Hati Yang Damai pada tahun 1961, Pada Sebuah Kapal tahun 1973, kemudian Labarka tahun 1975, Namaku Hiroko tahun 1977, Orang-orang Trans tahun 1985, dan Pertemuan Dua Hati pada tahun 1986. Karena sudah sampai di akhir video, maka saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah saya review pada hari ini. Kesimpulannya adalah, sastra Indonesia pada periode 1953 sampai dengan 1961 itu mengalami krisis. Hal ini dikarenakan pemerintahan pada masa tersebut memberikan batasan kepada para sastrawan dalam menghasilkan karya sastra mereka. Namun pada masa inilah banyak muncul majalah-majalah yang dapat digunakan oleh para sastrawan dalam mengumumkan karya sastra mereka kepada publik. Jadi sampai di sini saja, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video review saya pada hari ini. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!